Inilah hikayat pernyataan Nabi wafat. Di antara gemuruh ombak dan bisik angin pegunungan, Lombok menyimpan kisah-kisah lama. Hikayat yang dahulu dituturkan dari mulut ke mulut, kini perlahan tenggelam dalam riuh notifikasi dan cahaya layar. Tapi, ada cerita yang tak boleh hilang, sebab di sanalah ruh pulau ini berdiam. Dulu, cerita hidup di rumah-rumah. Saat malam datang dan lampu minyak menyala, anak-anak mendengar tentang cerita Dewi Anjani, Putri Mandalika, dan Malin dalam logat Sasak yang hangat. Kini, suara itu nyaris tak terdengar, terlindas oleh dentuman musik viral dan animasi luar negeri. Anak-anak lebih hafal tokoh anime dan tren TikTok dibanding kisah yang membentuk leluhurnya. Hikayat di zaman sekarang, terutama anak-anak, bagi anak-anak. Ini anak-anak ini kalau kita istilahnya baca hikayat yang membaca ini, itu anak-anak itu kebanyakan tidak ada respon gitu. Tidak peduli ya, nggak ada respon sama sekali. Nah, lain halnya dengan hikayat-hikayat yang ada di televisi, di HP, cerita-cerita itu mereka itu sangat tertarik. Kita juga nggak tahu kenapa ya anak-anak kita seperti itu. Tapi zaman tak bisa ditolak. Teknologi bukan hanya tantangan, ia juga sebuah peluang. Kini, beberapa pemuda mulai membacakan hikayat melalui platform digital seperti TikTok dan Instagram. Mereka memadukan cerita lama dengan gaya baru. Digitalisasi menjadi cara baru menanam ingatan, menyusun ulang warisan agar tetap hidup di kepala dan jempol generasi hari ini. Maka pemerintah kemudian secara khusus melakukan konservasi lah istilahnya terhadap tradisi-tradisi lisan supaya tidak hanya sekedar menjadi arsip-arsip dari pemerintah itu sendiri gitu. Bagaimana pemerintah melibatkan berbagai elemen di luar mereka supaya itu tetap seperti dulu lah, bahwa hidup bersama masyarakat tradisi lisan itu meskipun dalam konteks yang berbeda hari ini, tentu masalah adaptasi adalah sisi lain. Namun, menjaga cerita bukan soal mengabadikan bentuknya, tapi memahami ruhnya. Ia perlu dihargai, direnungi, dan dialami kembali sebagai bagian dari hidup, bukan sekedar arsip. Saya pertama kali mendengar hikayat sewaktu saya masih kecil. Saat malam-malam sebelum tidur, kakek saya sering menceritakan tentang Isra Mi'raj. Awalnya saya mendengar begitu saja, tetapi lama-lama saya sadar cerita itu penuh dengan makna. Sekarang saya ingin mencoba merekam melalui handphone dan saya ingin mengunggahnya ke Instagram ataupun TikTok agar teman-teman seusia saya juga bisa mengenal cerita leluhur kita. Hikayat bukan hanya cerita, ia adalah jati diri. Bila ia hilang, maka rapuh pula pondasi masyarakatnya. Billahi ta'ala, inilah cerita daripada Rasulullah SAW Mi'raj. Teknologi bisa menjauhkan, tapi juga menyambungkan. Dalam dunia yang bergerak cepat dan nyaris melupakan, yang paling berharga justru adalah yang masih kita ingat dan kita rawat. Sebab di setiap hikayat yang dilestarikan, Lombok sedang bicara, bukan hanya kepada kita, tapi kepada masa depan. Saya berpesan kepada seluruh generasi muda di mana saja berada, jangan pikiran generasi muda itu
terkontaminasi dengan banyaknya hiburan-hiburan di HP, jangan sampai kalah gitu. Ini kan soalnya yang di HP itu kesenangan sementara, tapi pembacaan hikayat ini bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita. Hikayat akan punah jika kita hadir dengan narasi lokal yang kuat. Kuncinya apa? Kemas dengan kreatif, sampaikan dengan cara yang relevan bagi generasi digital. Warisan bukan hanya yang kita simpan di balik rak dan layar, tapi yang kita hidupkan lewat suara, aksi, dan ingatan bersama.